Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung 4 September lalu. Ia dijerat dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Nadiem ditahan bersama 4 tersangka lain, yakni pejabat Kemendikbudristek serta staf ahlinya. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Nadiem Hotman Paris Hutapea menilai tuduhan korupsi pada kliennya seharusnya gugur. Alasannya karena tidak ada dana negara yang mengalir ke kantong pribadi Nadiem. Makanya kita tanya, kalau belum ada yang diperkaya, dia kenapa ditahan duluan? Kalau belum ada bukti bahwa dia uangnya masuk ke kantong dia, kenapa ditahan duluan? Bahkan negara, CQ, BPKB telah menyatakan tidak ada markup. Ini tidak ada hal signifikan mempengaruhi harga. Itu apa lagi? Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai tidak ada markup atau penggelembungan dana di proyek pengadaan laptop. Bukan otomatis Nadiem tidak bisa dijerat pasal tindak korupsi. Menurut Fikar, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang kemudian oleh kejaksaan diinvestigasi atau diselidiki, gitu ya, ternyata ada kerugian negara dalam proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Pak Nadiem itu. Nah, persoalannya sekarang, apakah kerugian negara itu dinikmati oleh diri sendiri, orang lain, atau korporasi? Nah, itu yang tugasnya kejaksaan membuktikan itu. Dengan kejaksaan menetapkan Pak Nadiem sebagai tersangka, gitu ya, maka sudah bisa disimpulkan, kejaksaan sudah mempunyai kesimpulan bahwa kerugian negara itu menguntungkan. Kalau Pak Nadiem mengaku tidak dapat uang negara, oke lah, umpamanya Pak Nadiem tidak dapat, tapi ada orang lain yang diuntungkan, atau ada korporasi lain yang diuntungkan, gitu. Nah, artinya tetap tanggung jawabnya ada pada Pak Nadiem. Pengadaan laptop berbasis Chromebook Kemendikbudristek menggunakan anggaran negara sebesar 9,9 triliun rupiah dengan dana alokasi khusus 6,3 triliun rupiah. UU Tipikor menyebut jika di pengadilan nanti Nadiem bersama tersangka lain terbukti korupsi, ia terancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun atau maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.